Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Yudi Krisno Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi UIN 1 Tulungagung. Yang terhormat seluruh teman-teman seperjuangan PAI 6B yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tema gerakan kerjasama instrumen internasional pencegahan korupsi. Di sini kami ada pertama ada Nazala Aprilia, Fadlatur Ruha, Akris Nafisatul dan Hani Khairunisa, saya Ahmad Abdulladin Rosid, Supri dan Nabila Amalia. Untuk mempersingkat waktu, tentang subbab yang pertama tentang pengertian singkat korupsi akan dijelaskan oleh Mas Supri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya Mas Hadi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung jawab yang sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik, namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional. Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya di kehidupan umat manusia. Agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan Pak Supri yang sudah menjelaskan pengertian singkat korupsi. Selanjutnya subbab yang kedua tentang gerakan organisasi internasional PBB dan dunia akan saya jelaskan. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setiap 5 tahun sekali secara reguler Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau yang sering disebut dengan United Nations Congress on Prevention of Crime and Termination of Offenders. Pada kesempatan pertama, kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, Kongres PBB ini telah diselenggarakan 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB yang ke-10 diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000. Isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam
introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime, dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu, UNICRI telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai riset dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyelenggarakan Kongres PBB yang ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkatan. Pemberantasan korupsi ini harus dilakukan di nasional maupun di internasional, mengembangkan cara dengan praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen, DPR, dan sektor privat dan masyarakat sipil juga dikembangkan. Selanjutnya, Bank Dunia, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Corps yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk pemberantasan korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk pemberantasan korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya yang pertama, pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, dan lembaga komisi pemberantasan korupsi, dan masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional. Untuk subbab selanjutnya tentang OECD dan masyarakat Uni Eropa akan dijelaskan oleh Mbak Akhris. Waktu dan tempat saya persilahkan. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan, serta hukum administrasi. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur apa yang disebut dengan aktif bribery. Ia tidak mengatur pihak yang pasif atau pihak penerima dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu. Yang terakhir, masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlakukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Akhris yang telah menjelaskan OECD dan masyarakat Uni Eropa. Untuk subbab yang ketiga tentang gerakan lembaga swadaya internasional akan dijelaskan oleh Mbak Nazala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama adalah Transparansi Internasional. TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan
hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan Direktur Regional Bank Dunia atau World Bank. Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Corruption atau Corruption Perception Index. Dan pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan Global Buyer Index atau BPI yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. Yang kedua adalah TIRI atau Integrity Action. TIRI atau Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi dan pengembangan jaringan. Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jaring dengan universitas untuk mengembangkan hukum pendidikan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jaringan di Indonesia disingkat dengan IN yang kepanjangan adalah Indonesia Integrity Education Network. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Nazala yang sudah menjelaskan subbab yang ketiga tentang gerakan lembaga swadaya internasional. Untuk subbab yang keempat, kerjasama internasional akan dijelaskan oleh Mbak Hani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Kerjasama internasional sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai mekanisme pemberantasan korupsi, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional. Dua bentuk kerjasama internasional yakni International Assistance dan International Cooperation yang dilakukan oleh KPK sebagai berikut. Yang pertama, International Assistance merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat nasional dan internasional, termasuk di dalamnya aset recovery. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahanan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, ekstradisi, pengembalian serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang kedua, International Cooperation. International Cooperation yang dilakukan melalui Law Enforcement Network di seluruh dunia, baik sebagai negara pemohon atau termohon bantuan. KPK telah memiliki pengalaman dan network dengan beberapa negara seperti USA, United Kingdom, Australia, Colombia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Jejaring ini sangat penting karena salah satu modus operasi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Selain itu, KPK juga telah berpartisipasi dalam banyak sekali forum internasional, di antaranya Conference of State Parties UNCTAD, International Association of Anti-Corruption Authorities, APEC, Anti-Corruption and Transparency Working Group, ADB atau OECD, Anti-Corruption Initiative, Anti-Corruption Authorities Forum, ASEAN MLA Treaty Forum, Southeast Asia Parties Against Corruption, ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime, APG atau FATF Forum, ICPO Interpol, G20 Working Group on Anti-Corruption, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima
Terima kasih disampaikan Mbak Hani yang sudah menjelaskan tentang kerjasama internasional. Untuk sebab yang kelima tentang instrumen internasional pencegahan korupsi akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu instrumen internasional pencegahan korupsi. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum global untuk memerangi korupsi melalui langkah-langkah pencegahan, tindakan penegakan hukum, dan pemulihan aset. Ada beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi, antara lain masalah pencegahan, kriminalisasi, kerjasama internasional, dan pengembalian aset hasil korupsi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Nabila yang sudah menjelaskan tentang instrumen internasional pencegahan korupsi. Untuk sebab yang terakhir tentang pencegahan korupsi akan dijelaskan oleh Mbak Fadila Turuha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pencegahan korupsi. Belajar dari negara lain, India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup ditemui dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, sebanyak 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Malah dalam konteks India memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas, yaitu yang pertama, ada dua alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Alasan tersebut adalah kebutuhan dan keserakahan. Yang kedua, materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif. Sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya untuk tujuan balas dendam. Ketiga, minimnya role model atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk memerangi korupsi. Yang keempat, kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Yang kelima, lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir, salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption atau ICAC di Hong Kong. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen, dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan.
ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka, melakukan cegah takal agar tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri. Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh Partai Komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hong Kong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang. Di Indonesia, dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah 100% berhasil menghukum atau memberikan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dalam kurun waktu 20 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja. Mungkin cukup itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Fadilatul Roha yang sudah menjelaskan pencegahan korupsi. Dan terima kasih buat teman-teman kelompok 2 yang telah berpartisipasi dalam penyampaian atau penyampaian dalam mata kuliah pada siang hari ini. Selanjutnya, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi dari kelompok 2 sudah selesai. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan nanti di tempat diskusi. Untuk selebihnya, itu saja dari kelompok 2. Bila kami ada salah kata, tutur kata yang tidak berkenan di hati kawan-kawan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur makola, walatang undur makola, walal muwafiq ila aqmanitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan secara lebih kami kembalikan ke Bapak Dosen Yudi Krishno Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Terima kasih.